ngobrol tuh bukan siapa yang harus menang dalam argumentasi, siapa yang kalah dalam argumentasi dan konflik ini tuh orang tua aku menang nih gitu karena aku nggak bisa berkata-kata lagi, bukan soal itu tapi lebih ke bagaimana kita bisa saling berdamai dengan diri sendiri terutama ya gitu, karena kalau misalnya berkonflik terus kan kita juga gak nyaman ya hidupnya, kayak ada beban gitu ya kalau misalkan ada yang belum diutarakan sama orang tua kita tuh gitu. Jadi perspektifnya harus diubah lebih ke bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, bisa nyaman hidup dengan diri kita sendiri gitu ya. Halo, selamat siang semuanya teman tumbuh yang luar biasa. Selamat datang di webinar kita kali ini yang tentunya super relate dan insightful. Kali ini bareng aku Dimas Prayoga yang bakal nemenin teman-teman semua atau teman tumbuh selama webinar ini berlangsung. Dan sebelum kita mulai, aku pengen kenalan dulu sama semua peserta yang sudah hadir, teman tumbuh yang sudah gabung di webinar kita. Boleh nanti ditulis di komen nama dan asal teman-teman dari mana biar kita bisa kenalan, bisa kenal satu sama lain, bahwa kemudian ternyata webinar ini di sudah sampai ke teman-teman dan hari ini kita bisa mulai. Dan hari ini sambil nunggu kalian kenalan, coba deh siapa yang sering ngerasa kalau rumah itu kadang bukan lagi tempat yang nyaman untuk pulang, dan malah rasanya tuh makin bikin sesak, bikin bad mood kadang, atau mungkin ada keluarga yang perilakunya bikin kita jadi overthinking dan insecure. Nah, kalau itu kamu merasa seperti itu, kita sama. Mungkin kita sedang berada di tengah situasi keluarga yang bisa dibilang toksik. Nah, topik ini tuh relate banget buat kita semua, di mana ekspektasi dari rumah kadang malah jadi tekanan bagi kita yang bikin mental kita down. Makanya penting banget buat kita bahas bareng gimana caranya biar tetap waras dan bertahan di situasi yang sulit ini. Nah, di webinar ini juga kita nggak bakal cuma sharing pengalaman, tapi juga bakal dapet tools, tips and tricks biar kita bisa bersikap dan bertahan di tengah keluarga yang tidak lagi nyaman. Kalian udah siap untuk terima materi yang akan dibawakan nanti oleh Kak Putri Nabani? Kalau udah siap, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Putri Sabani, seorang psikolog. Halo Kak Putri. Halo Kak Dimas. Halo Kak, gimana kabarnya Ya, Kak? Sehat? alhamdulillah baik sehat. Baik ya. Ini teman-teman Iya, sudah pada gabung di forum ini dan mereka kayaknya memang berasal dari berbagai daerah juga. Nah, beberapa sesi sebelumnya sih memang mereka sangat antusias dan harapannya juga dalam materi kita hari ini mereka juga bisa lebih interaktif untuk kemudian melakukan tanya jawab nanti dengan kita Kak. Eh, Teman-teman, sedikit perkenalan, Kak Putri ini adalah seorang psikolog yang juga seorang dosen ya Kak ya. Dan eh, Kak Dimas fokusnya mungkin klarifikasi dulu ya, saya bukan psikolog sih, tapi saya mungkin bisa dibilang peneliti dan juga pengajar di dunia researcher ya Kak psikologi ya. gitu. Betul. Oke, dan Kak Putri ini juga tergabung dalam beberapa penelitian soal kesehatan mental remaja dan lansia juga kayak fokusnya di situ ya. Betul, betul. Dan mungkin nanti kakak juga bisa lebih memperjelas tentang background kakak seperti apa. Yang jelas memang nanti webinar ini harapannya lebih interaktif dan teman-teman, saya kira memang tema ini bisa dibilang relate untuk situasi sekarang kayak, karena memang kemarin kita sudah berdiskusi tentang generasi sandwich, jadi sandwich generation. Hari ini kemudian kita mencoba mengangkat fenomena dengan menghadirkan tema ini yang judulnya adalah ketika rumah tidak lagi nyaman untuk pulang, dan tentunya bagaimana kemudian kita bersikap dan bertahan di antara keluarga yang bisa dibilang toksik gitu. Nah, teman-teman boleh di komen dong di kolom komen asalnya dari mana, namanya siapa, biar kita bisa kenal lebih jauh. Uh,
Oke Kak, bisa nanti ditampilkan slide-nya? Slide-nya nanti biar operator kita yang operasiin Kak ya. Oke, oke. Oke, Kak ada prolog awal buat teman-teman nih. Iya, terima kasih Kak Dimas ya sudah memperkenalkan saya dan juga sudah menyambut teman-teman semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini insya Allah kita akan sharing ya terkait dengan bagaimana sih cara bertahan dan bersikap di tengah keluarga toksik, yang mana mungkin ini pasti eh, topik yang relate banget sama banyak orang gitu ya. Jadi nanti ketika saya akan menjelaskan dan sharing sesuatu dengan teman-teman, jangan segan-segan kalau misalnya ingin langsung sharing atau misalnya ingin langsung berbagi pengalaman terkait dengan hal itu, baik itu di kolom chat maupun dengan raise hand mungkin ya. Jadi jangan takut untuk menginterupsi karena kita sambil berjalan, kita sambil juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Dan ini sifatnya sharing ya. Jadi saya pun insya Allah semoga bisa menjelaskan dengan mudah dimengerti. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha memahami supaya kita juga nggak sakit ya terkait dengan bagaimana kita tuh terus dihadapkan pada keluarga yang toksik gitu. Oke, slide-nya sudah bisa ditampilkan Kak. Ini dari teman-teman sudah gabung, ada yang dari Cilegon, terus kemudian Tangerang, dan berbagai daerah lagi di Indonesia. Oke, Oke, alhamdulillah banyak mungkin ya. sambil berjalan Kak ya, masuk ke materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih tadi Mas. Jadi tadi ya sudah diawali dan diperkenalkan di prolog gitu bahwa topik kita adalah terkait dengan bagaimana ketika rumah tidak lagi menjadi tempat untuk pulang atau menjadi rumah gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar-gambar dari film yang mungkin familiar ya buat teman-teman. Ada yang tahu nggak ini film apa? Keluarga Cemara nggak sih itu Kak? Iya, Ya, betul, keluarga Cemara. Kan sekarang tuh banyak ya, kalau misalkan di komen-komen TikTok atau misalnya di konten-konten Instagram gitu. Kan ada perbedaan keluarga Cemara sama keluarga yang nggak Cemara gitu ya. Jadi keluarga Cemara ini sudah menjadi sebuah perumpamaan yang menggambarkan sebuah keluarga yang ideal saat ini di Indonesia gitu ya. Yang mana keluarga tersebut bisa menjadi tempat untuk pulang gitu ya, ini tuh terlepas bentuk rumahnya seperti apa gitu ya, karena yang kita bicarakan di sini tuh bukan rumah sebagai sebuah bangunan, tapi rumah sebagai sebuah kehangatan emosional gitu ya. Nah, di sini idealnya rumah itu bisa menjadi tempat untuk pulang, tempat seseorang untuk tumbuh, dan juga tempat kita untuk menjadi diri sendiri. Karena kita, sebagai manusia nih ya, sebagai manusia itu kita tuh terlahir dan juga tumbuh berkembang dengan berbagai macam persona yang kita miliki. Kita tuh punya topeng sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita lagi berinteraksi sama si A, kita tuh kayak gimana sikapnya. Kita lagi di rumah, kayak gimana sikapnya. Kita lagi di sekolah, di tempat kerja, itu biasanya beda-beda tuh persona dan topengnya. Nah, rumah tuh biasanya adalah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita yang paling genuine, yang paling asli, yang paling gak pakai topeng gitu. Rumah yang ideal itu seperti itu. Ada tempat kita menjadi diri sendiri tanpa memakai tendensi atau topeng apapun. Kemudian rumah juga secara ideal seharusnya bisa menjadi tempat menepi di saat dunia yang berisik ini tuh sedang gonjang-ganjing gitu ya, seperti yang teman-teman alami dan rasakan juga saat ini tuh kayaknya tiap hari pemberitaan tuh buruk mulu gitu ya. Hal-hal negatif, hal-hal jelek tuh ada di Indonesia semua gitu. Bahkan di seluruh dunia ada genosida segala macam. Udah kacau banget dunia ini tuh kan. Jadi seharusnya ketika kita pulang ke rumah kita merasakan kedamaian. Itulah rumah seharusnya menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi kita untuk menepi di saat dunia yang berisik. Tetapi kemudian ada sebuah pertanyaan reflektif nih ya buat teman-teman semua gitu. Coba tanyakan ke dalam diri teman-teman sendiri, apakah rumah teman-teman itu sudah menjadi tempat yang nyaman bagi teman-teman dan juga untuk kesehatan mental teman-teman. Karena gini, nyatanya ternyata rumah itu tidak selalu seperti itu yang tadi kita lihat di slide sebelumnya ya. Tempat pulang, tempat kita untuk menjadi diri sendiri. Nyatanya sama nih kayak teman-teman tadi ya, kayak Kak Laura, kayak Kak Holifatur Rahma gitu. Ternyata banyak juga kok orang yang relate.
yang beranggapan punya persepsi bahwa rumah mereka itu bukan tempat yang nyaman untuk mereka pulang. Di sini saya mencuplik beberapa tweet ya dari X, ya sekarang udah X ya, dulu Twitter. Jadi cuitan-cuitan orang-orang ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak nyaman di rumahnya. Ini hanya sebagian kecil aja sebetulnya yang saya dapatkan tuh banyak, tapi saya coba cuplik beberapa aja sebagai sampel untuk menunjukkan bahwa ternyata memang tidak semua orang itu punya tempat yang nyaman untuk pulang bagi mereka gitu. Rumah sudah tidak nyaman, gak tahu kemana harus pulang. Kemudian ada juga orang yang sengaja kalau pulang kerja tuh dilama-lamain dan nyampe rumah dulu gitu ya, biar bisa menenangkan diri atau gimana gitu ya. Karena kalau misalkan pulang nanti menambah capek dari kerjaan gitu. Jadi banyak banget. Dan di sini saya maaf nggak sempat untuk menyensor nama-nama ini. Kalau misalkan ternyata kebetulan hadir di acara ini gitu ya, semoga berkenan saya jadikan contoh gitu di sini karena ini memang untuk menunjukkan bahwa kasus ini tuh relate banget dengan mereka. Nah, jadi apa sih itu toxic family gitu? Di sini juga saya pengen mencoba gitu ya menguraikan toxic family itu seperti apa sih? Karena jangan sampai nih ya, jangan sampai teman-teman juga terlalu mudah melabeli sesuatu dengan kata toxic gitu. Karena kan sekarang tuh terutama Gen Z mungkin Term toxic tuh kayak udah kayak umum banget betul. dipakai. Iya, kayak terlalu mudah melabeli sesuatu dengan kata toksik, padahal mungkin itu belum tentu toksik gitu. Jangan sampai ternyata yang toksik itu adalah ternyata diri sendiri gitu. Tuh. Karena yang apa sih yang dimaksud dengan toxic family di sini? Jadi yang dimaksud dengan toxic family itu adalah keluarga yang secara konsisten menunjukkan perilaku merusak secara emosional, psikologis atau fisik terhadap anggota lainnya. Nah, di sini ada poin pentingnya yaitu konsistennya gitu ya. Artinya di sini perilaku atau pola toksik tersebut berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Kalau misalnya cuma disuruh cuci piring, disuruh bersihin kamar mandi, bersih-bersih rumah, itu bukan toksik atau ya, maksudnya, nah itu khawatirnya gitu ya, saya takut banget apa ada orang-orang yang terlalu mudah melabeli sesuatu dengan kata toksik sehingga hal-hal yang seperti itu juga dianggap toksik. Padahal kan itu ya kita sebagai anak bantu-bantu lah di rumah gitu kan. Jadi kita juga harus paham bahwa yang dimaksud dengan toxic family adalah ada konsistensi yang terus-menerus dari pola-pola perilaku yang akan saya jelaskan berikut ini ya. Yang pertama nih, bentuk perilaku atau pola toksik yang ada di keluarga itu mungkin ada manipulasi emosi. Jadi misalnya nih, ketika kita melakukan suatu kesalahan gitu ya, eh, orang tua kita atau siapa anggota keluarga kita tuh ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu benar-benar anak yang baik, kamu tuh nggak akan melakukan hal kayak gitu loh. Kamu nggak akan bikin mama sedih loh. Gitu. Jadi ada sebuah apa ya manipulasi emosi gitu di dalam interaksi keluarga tersebut. Kemudian juga ada kritik yang berlebihan dan merendahkan secara konsisten kepada diri kita. Kita dibanding-bandingkan dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga biasanya gitu ya. Tuh anak tetangga mah udah jadi PNS gitu misalnya ya, yang umum di Indonesia gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi konsisten terus gitu ya dilakukan setiap hari, berbulan-bulan dikritik, terus apa yang kita lakukan tuh selalu salah di mata mereka. Gitu. Itu pun adalah pola yang toksik. Kemudian ada gaslighting, memutarbalikkan kenyataan. Kamu tuh kalau merasa paling menderita ya, padahal kita nih capek kerja buat kamu. Misalnya tadi ya kasusnya Kak Hoirullah Rahmat tadi ya mungkin. Misalnya ada apa tendensi untuk kemudian pengen dikasih balas budi gitu ya. Karena kami tuh capek kerja buat kamu, ngasih biaya segala macam. Tapi kok kamu merasa paling menderita gitu. Padahal kan sebetulnya kita juga sebagai manusia berhak untuk merasakan emosi yang negatif ya rasa sedih, marah, kecewa gitu. Jadi kita juga berhak untuk merasakan emosi tersebut tanpa harus di gaslighting seperti ini. Kemudian ini yang juga sering terjadi itu kita nggak punya privacy biasanya kalau di lingkungan yang toksik. Ini juga mungkin jarang di apa ya, jarang dibahas gitu bahwa kita tuh sebagai manusia tuh punya privacy, punya hak untuk nggak dibuka-buka handphonenya sama orang lain. Kalau saya tuh ya dalam keluarga saya dan suami saya nih ya, kami tuh saling menjaga privasi masing-masing. Jadi kami tuh tidak pernah saling ngecek handphone satu sama lain gitu. Karena itu tuh adalah hak asasi kita gitu ya sebagai manusia.
Nah, itu tuh kalau misalkan ada di keluarga yang seenaknya buka-buka handphone tanpa kita kasih izin, itu tuh adalah sebuah pola yang toksik sebetulnya. Jadi orang tua sering membuka ponsel anak tanpa izin, terutama ketika anaknya sudah dewasa, gitu. Kalau misalnya anaknya masih kecil, itu beda lagi kasusnya ya. Harus dikontrol memang kalau misalkan anaknya masih kecil tapi udah dikasih handphone. Tapi kalau misalkan konteksnya anaknya sudah dewasa, sudah hidup mandiri, sudah ada kerja, sudah kuliah, bisa ngajuin, itu kita juga punya hak untuk privacy tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada ekspektasi yang tidak realistis atau mengontrol hidup anak. Jadi orang tua berekspektasi berlebihan pada prestasi anak misalnya. Kemudian kehidupan kita tuh semuanya dikontrol, diatur. Kita masuk jurusan apa kuliahnya, kuliah di kampus apa, semuanya yang ngatur adalah orang tua. Itu pun adalah sebuah pola yang toksik karena artinya kita sebagai manusia, sebagai anak tuh tidak punya kebebasan, tidak punya kemandirian untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Gitu. Dan itu sebetulnya nanti akan berlanjut gitu ya, si dampak negatifnya. Kita nantinya nggak akan bisa untuk mengambil keputusan sendiri, kita mudah cemas, mudah bingung dengan sebuah keputusan ketika dihadapkan pada dua hal yang berbeda, misalnya gitu. Jadi itu dampaknya kalau misalkan terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama juga akan berdampak bagi diri kita sendiri. Oke, dampak psikologisnya ya. Kita akan coba cek dampak psikologisnya Next slide. ketika kita bertahan di toxic family gitu. Nah, yang pertama dampak emosionalnya. Dampak secara emosional itu biasanya seseorang akan memiliki rasa bersalah yang berlebihan. Karena tadi ya, karena takut dikritik, misalnya terlalu sering dikritik di rumah, semua serba salah yang dilakukan di rumah itu. Sehingga kita pun ketika di luar rumah punya pola yang sama. Kita ketika melakukan kesalahan tuh punya rasa bersalah yang berlebihan. Gitu. Kita jadi takut kesalahan yang sangat fatal karena saking seringnya dikritik dan juga disalahkan. Kemudian selanjutnya percaya pada orang lain. Jadi kita punya yang namanya trust issue gitu ya kepada orang lain karena di rumah pun kita tuh juga tidak percaya sama siapa-siapa gitu. Jadi seolah di dunia ini tuh nggak ada orang yang bisa kita percaya karena orang yang paling dekat dengan kita sekalipun itu tidak bisa kita percayai gitu. Ini tuh sebetulnya kalau dari psikologi perkembangan ada yang namanya attachment theory, yaitu ketika seseorang itu harus punya kelekatan yang aman dahulu dengan kedua orang tuanya, baru kemudian nanti dia akan mengembangkan kelekatan-kelekatan lainnya dengan orang lain di luar keluarga tersebut. Artinya adalah ketika kelekatan aman itu sudah terbangun di rumah, sudah sangat kuat, dia pun akan mengembangkan pola-pola interaksi yang positif atau sehat dengan orang lain yang ada di luar rumah. Karena kalau misalkan sampai di rumahnya aja tadi ya, orang tuanya tidak mendatangkan keamanan dan kenyamanan buat anaknya, sehingga dia pun kepada orang lain akan melakukan hal yang sama, dia sulit percaya gitu. Tapi di sini juga ada dua mata pisau gitu ya, antara dia sulit percaya atau kemudian nanti tuh ketika dia diberi apa ya, dikasih perhatian dikit atau misalnya dikasih suatu angin segar dikit sama orang lain tuh dia terlalu over percaya gitu, merasa bahwa oh kayaknya aku bisa dia mendapatkan sosok itu dari orang lain itu. Takutnya orang lain tersebut ternyata jahat atau misalnya punya tendensi yang negatif sama kita, itu kan juga berdampak negatif buat kita. Gitu. Kita percaya pada orang yang salah. Gitu. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kita nanti ketika menjadi orang tua harus bisa membangun attachment yang positif, attachment yang secure, yang aman dengan anak kita supaya anak kita tuh nanti juga bisa mengembangkan pola-pola perilaku, pola-pola interaksi yang aman dengan orang lain, nggak mudah tergiur dengan dikasih bunga, dikasih perhatian yang seperti apa gitu ya, karena dia sudah mendapatkan itu di rumah. Gitu. Kayaknya itu relate banget sama teman-teman kak ya. Iya betul, banyak yang kayak gitu ya. Mencoba mencari rumah di luar rumah, tapi kemudian ternyata rumah itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita anggap nyaman, aman dan lain sebagainya gitu. Akhirnya malah terjebak dalam situasi toksik yang baru lah, kira-kira gitu kak. Iya betul betul. Jadi yang dianggap rumah ternyata cuma kontrakan gitu ya, cuma kosan doang, cuma buat singgah aja gitu. Karena gitu jadinya kita tuh mudah terlena, mudah kemudian
di apa ya istilahnya love bombing, tahu kan istilah love bombing juga ya. Yes, yes, yes. Nah itu tuh kalau misalkan ada orang yang di rumahnya merasakan ketidaknyamanan terus dapat love bombing itu tuh bahaya tuh karena dia akan kemudian merasa itu adalah rumahnya dia kemudian gitu ya. Yang mana belum tentu kan yang namanya love bombing di awal doang habis itu misalnya tetap aja diselingkuhin gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Ya, karena kita ini kan Kak buka beberapa ruang cerita juga buat teman tumbuh dan mereka sudah mengirimkan beberapa ceritanya, experience-nya dan apresiasi sih buat mereka. Dan dari cerita itu memang kami membaca bahwa fenomena-fenomena yang dialami, misalkan salah satu contohnya yang kemarin masuk ke kita adalah toxic relationship kasusnya. Memang apa yang diceritakan itu sangat kita ini bacanya merinding gitu karena memang dia diperlakukan sangat tidak baik oleh pasangannya dan bisa jadi ini relate banget sama tema kita hari ini maksudku. Jadi ketika kemudian dia tidak mendapatkan value rumah yang seharusnya didapatkan secara ideal, terus kemudian mungkin dia mencari opsi rumah di luar sana yang ternyata malah membuatnya jadi tambah tidak nyaman dan tidak aman, lebih toksik dari apa yang kemudian dihindarinya di rumah. Itu sih Kak. Betul. Nah, karena tadi betul Kak Dimas, jadi ketika kita sudah percaya, sudah menganggap seseorang itu rumah, kita tuh jadi mudah dimanipulasi sama orang tersebut. Tadi ya, ketika dia ternyata punya tendensi yang negatif sama kita dimanipulasi sama dia untuk mendapatkan yang dia mau gitu. Kita jadi ngasih terus karena demi mempertahankan rumah tersebut gitu. Padahal itu ya tadi bukan rumah, itu hanya rumah-rumahan aja gitu. Jadi harus bisa punya batasan gitu ya terkait dengan hal tersebut. Tadi kita itu mungkin pembahasan yang beda lagi Iya, ya. iya. Kita pikir rumah ternyata tenda camping, Kak ya. Itu dia. Nah, ini sambil juga menjawab ya the big why gitu. Kenapa sih dengan hal-hal tersebut dengan toxic family gitu? Kita akan jawab juga. Semoga bisa yang tadi ditanyakan dan di-sharing tuh juga seiring dengan slide ini jadi terjawab juga ya. Yang pertama nih, kenapa sih itu terasa toxic gitu ya? Kenapa hal-hal yang dilakukan oleh keluarga kita terasa lebih toksik, padahal itu mungkin sebenarnya pernah dilakukan juga sama teman-teman kita, sama rekan kerja kita gitu. Tapi kok sikap tersebut terasa lebih toksik kalau dilakukan sama anggota keluarga gitu. Ini juga tadi jawaban untuk yang mana ya tadi teh? Eh, oh ini nih yang kenapa aku lebih merasa nyaman kalau misalkan jauh dari rumah dari mama gitu ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah karena dalam teori Bowen Family System itu ada yang namanya emotional fusion, peleburan emosi, yaitu kondisi di mana seseorang menjadi terlalu menyatu dengan emosi dan kebutuhan orang lain. Nah, artinya gini, ketika kita di rumah, kita tuh jadi saling merasakan satu sama lain terkait dengan mood masing-masing, emosi negatif masing-masing, termasuk juga emosi-emosi positif. Contoh realnya nih, kalau misalkan di rumah itu ya, ayah nih pulang kerja cemberut terus dia stres kerja misalnya karena habis dimarahin sama atasannya itu kan ke bawah ya sampai rumah akan membuat rumah juga menjadi nggak enak gitu moodnya vibe-nya tuh jadi off gitu jadi nggak enak aja itu yang disebut dengan emotional fusion itu terjadi di rumah karena kita satu sama lain sudah saling melebur secara emosi gitu satu orang moodnya jelek akan kemudian nular ke semuanya. Begitupun kalau misalkan moodnya positif, mama happy aja misalnya di rumah, itu akan membuat satu rumah juga menjadi terang benderang gitu ya, jadi happy juga. Seolah tuh merasa punya kewajiban untuk menjaga mood anggota keluarga lain menjadi bagus, sehingga dia merasa terbebani kalau misalkan di rumah. Tapi kalau misalkan di kosan kan kita ya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri aja. Kita nggak ada emotional fusion dengan siapa-siapa. Mungkin sama cicak gitu ya, sama makhluk-makhluk lain yang ada di kamar gitu. Tapi kalau di rumah tuh beda gitu. Kita tuh harus juga bisa kalau di rumah tuh kita akan menyatu gitu si emosi dan moodnya. Sehingga kita juga merasa harus happy terus supaya nggak mengganggu mood anggota keluarga lain misalnya gitu. Jadi itulah kenapa apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anggota keluarga kita itu akan terasa lebih toksik dibandingkan dengan orang lain yang melakukannya. Misalnya ada teman kita ngekritik kita gitu ya, kamu tuh kenapa sih misalnya bajunya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya itu dikatakan sama keluarga tuh biasanya akan 1000 kali lebih menyakitkan misalnya dibandingkan dengan kritik yang diujarkan sama teman kita.
Betul. gitu. Karena ada emotional quotient yang membuat kita melebur, menyatu secara emosi terhadap kebutuhan orang lain yang ada di rumah, sehingga batas pribadi menjadi kabur dan individu kehilangan jati dirinya. Gitu. Ini sebetulnya foto atau gambar yang ada di slide ini tuh dari The Addams Family ya, yang mana itu pun merupakan gambaran keluarga toksik gitu. Kalau tadi kan keluarga cemara bagian yang idealnya, kalau keluarga toksik saya pakai gambar ini. Oke. Adams Family. Mm-mm. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini kita akan jawab why yang selanjutnya adalah why it happened. Kenapa itu terjadi ya? Itu kenapa sih bisa ada pola-pola toksik yang terjadi di keluarga kita? Salah satu jawaban yang bisa saya berikan adalah karena adanya intergenerational trauma. Apa itu intergenerational trauma? Kalau bahasa Indonesianya sih trauma lintas generasi gitu ya. Jadi adalah sebuah luka psikologis yang diwariskan secara tidak sadar antar generasi. Contohnya, nenek kita hidup di dalam kekerasan gitu. Kemudian dia menjadi ibu yang dingin dan keras. Dia parentingnya parenting yang strict banget ke orang tua kita. Kemudian ibu kita pun tumbuh menjadi anak yang nggak punya rasa aman, attachment-nya insecure gitu. Tumbuh dengan kepercayaan diri yang rendah misalnya orang tua kita. Nah, terus kemudian orang tua kita akhirnya menjadi orang tua yang emosional dan penuh kecemasan. Karena tadi dia insecure ya, dia tidak secure secara attachment-nya. Sehingga dia pun menjadi orang tua yang penuh kecemasan pada akhirnya. Yang mana kecemasan itu juga akan diadopsi oleh diri kita sebagai generasi selanjutnya misalnya gitu. Jadi intinya adalah bahwa trauma itu diturunkan loh lewat pola-pola perilaku, lewat ekspresi emosi, lewat parenting style gitu ya. Dan bahkan sudah ada studinya bahwa trauma-trauma ini juga diwariskan lewat genetik gitu. Jadi terekam oleh DNA kita, terutama terkait dengan ini ya yang sudah saya baca itu terkait dengan stres. Karena stres itu kan berkaitan dengan hormonal dan juga ini ya, apa tuh namanya, neurotransmitter yang ada di otak gitu ya. Sehingga ketika seseorang terpapar stres yang banyak atau yang tinggi dalam waktu yang lama gitu, itu kemudian akan terekam dalam DNA dan diwariskan terus-menerus ke generasi selanjutnya gitu. Jadi ini tuh sudah ada studinya berdasarkan studi psikologis dan juga biologis bahwa memang trauma itu diturunkan. Kalau misalkan kita lihat di skema yang sebelah kiri ini, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada historical intergenerational trauma. Misalnya lagi nih, nenek kita misalnya mengalami VOC ya, VOC yang sebenarnya ya, penjajahan misalnya gitu. Karena kalau kakek saya tuh mengalami loh, kakek saya tuh mengalami masih berinteraksi sama penjajah Jepang, pernah juga dikubur hidup-hidup sama Jepang katanya ya, dia suka bercerita dulu Jepang tuh masih hidup. Jadi kakek saya tuh masih merasakan penjajahan Jepang waktu itu. Nah itu kan bisa menjadi sebuah historical intergenerational trauma yang mana itu dialami oleh kakek nenek saya. Kemudian kakek nenek saya, ini misalnya gitu ya, kakek nenek saya itu menjadi orang tua yang sangat-sangat keras kepada anaknya. Karena misalnya dia itu ya hidup dalam penuh tekanan, dalam konteks penjajahan gitu ya, sumber makanan terbatas misalnya gitu, secara ekonomi juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, itu akan menjadikan kakek nenek saya menjadi sebuah figur orang tua yang keras, yang mendidik anak-anaknya harus kuat, harus tangguh. Dan itu diadopsi oleh orang tua saya, oleh ayah saya misalnya gitu ya. Ayah saya menjadi orang yang keras gitu, yang tidak bisa menunjukkan ekspresi emosi selain ketegasan. Karena memang tidak diajarkan oleh orang tuanya, tidak diajarkan oleh kakek neneknya. Karena ya boro-boro saat itu misalnya mikirin parenting style yang bagus, mikirin psikologi anak tuh yang bagus tuh harusnya gimana ya gitu. Karena ya saat itu mereka tuh modenya tuh mode survival, gimana caranya supaya survive, bisa makan, bisa berkehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak memikirkan parenting style, jadi mereka melakukan sebisanya yang menurut mereka baik saat itu. Dan mungkin pada konteks itu yang
terbaik dilakukan itu ya yang apa yang dilakukan sama kakek nenek saya gitu. Karena mereka nggak nggak mau harus mendidik anak-anaknya menjadi anak yang kuat, menjadi orang yang kuat. Karena kalau misalkan nggak kuat, mereka nggak akan survive, akan ketinggalan sama orang lain, akan nggak akan dapat makan gitu. Nah, tapi jadinya apa? Jadinya orang tua saya atau ayah saya tadi mendidik saya pun seperti itu misalnya gitu. Jadi misalnya minim apresiasi misalnya gitu ya karena dia tuh terus berekspektasi yang lebih lagi demi menjadikan saya anak yang kuat gitu. Jadi penurunan itu seperti itu. Penurunannya itu lewat pola-pola interaksi, pola-pola parenting yang diadopsi dari generasi-generasi sebelumnya atas dasar konteks tadi trauma-trauma historikal misalnya gitu. Belum lagi trauma-trauma pribadi misalnya pernah disakitin sama orang, pernah ditipu sama orang, itu kan bikin trauma juga. Yang mana trauma-trauma tersebut juga menambah dinamika sekumpulan trauma ini yang kemudian terus turunkan lagi gitu. Jadi traumanya tuh menumpuk, diadopsi menjadi sebuah pola perilaku tertentu yang mana itu tidak disadari bahwa itu toksik gitu. Ya, Jadi, Kak, tapi memang hari ini terkait apa tadi yang disampaikan, aku sih ngelihat beberapa konten di sosial media ya. Visualnya tuh kayak misalkan air keruh dituang ke gelas keruh, terus kemudian dituang lagi di gelas keberapa, kemudian air itu bisa menjadi lebih bening, lebih bening, lebih bening. Nah maksudku kayaknya memang, tapi mudah-mudahan juga sih ya generasi Gen Z ataupun kemudian milenial hari ini mulai aware terhadap toxic parenting yang kemudian diturun-temurunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Yang tadi kakak sampaikan misalkan ketika kemudian dua generasi di atas masih mengalami kemudian kekerasan penjajah pada saat itu, tidak tidak menutup kemungkinan kemudian pola parentingnya akan lebih straight, tegas, dan you have to nurut sama saya gitu. Nah, tapi kulihat memang sekarang tuh Gen Z terus kemudian millennials tuh mulai tertarik untuk belajar gimana caranya parenting yang lebih ideal, yang lebih sehat, yang lebih humanis gitu. Cuma mungkin itu juga harus kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan ya untuk generasi-generasi Gen Z itu sudah mulai belajar sih Kak. Gitu. betul-betul. Nah, sebetulnya akses menuju informasi, awareness yang tinggi terkait dengan kesehatan mental itu adalah sebuah awal yang sangat baik untuk kemudian memutus rantai trauma tersebut. Karena satu-satunya cara untuk memutus rantai tersebut secara psikologis adalah dengan awareness, dengan adanya tadi ya akses menuju informasi bahwa yang seperti ini tuh toksik, yang kayak gini itu nggak baik dilakukan kepada anak gitu. Jadi tadi betul ya kata Kak Dimas bahwa untuk Gen Z dan milenial tuh sudah ke arah sana. Jadi saya juga bersyukur sebetulnya dengan adanya informasi yang masif ya di sosial media terkait dengan kesehatan mental, termasuk OS Laras Bertumbuh nih, thanks to Laras Bertumbuh juga ya, Ya sudah tugas menumbuhkan kita lah kayak untuk awareness. terus menyebarkan awareness tentang idealnya kesehatan mental itu seperti apa. Betul, karena kuncinya itu. Karena kalau misalkan sampai kita aja nggak aware bahwa itu toksik, bahwa yang benar itu kayak gimana, kita nggak akan kemudian memperbaiki itu. Akan Hmm, terjebak dalam pola-pola itu terus. Gitu. okay. Jadi karena memang tadi budayanya bahwa kemudian ketika anak menjawab apa yang kemudian disampaikan orang tua itu sebuah hal yang kurang baik begitu kayak kalau aku sih mensiasati itu dengan cara ini juga saya terapkan baru-baru ketika dulu mulai kuliah psikologi. Hmm. Yang awalnya sebelum masuk kuliah psikologi saya selalu berpikir bahwa orang tua yang salah, orang tua yang tidak mengerti saya begitu. Tapi ketika kemudian saya mulai belajar psikologi dari mulai semester 1, semester 2, dan semester 3, saya mulai di semester 1 akhir menjelang semester 2 sudah dapat basic psikologi lah di situ. Mata kuliahnya sudah saya pelajari dan saya berpikir bahwa oh tidak sepenuhnya ini salah orang tua. Betul tadi saya berpikir bahwa mungkin ini juga kemudian experience yang dirasakan oleh orang tua saya dulu. Karena saya waktu itu awal-awal masuk tuh sangat mendalami Sigmund Freud kayak karena dia bilang bahwa hari ini diri kita hari ini adalah diri kita yang kemudian diproses di masa lalu kira-kira begitu. Betul. Nah, dengan kerangka berpikir yang sempit itu kemudian saya mencari satu jawaban bahwa
nggak semuanya salah orang tua begitu loh. Ternyata kemudian mungkin kita harus bisa lebih beradaptasi karena kita yang belajar, karena kita yang kemudian mendapatkan knowledge tentang bagaimana kemudian cara komunikasi yang baik begitu. Dan kemudian saya mulai membuka komunikasi. Nah, saya pikir semua remaja di Indonesia punya konflik dengan keluarga, mau itu skalanya kecil ataupun besar. Tapi kemudian waktu itu saya menemukan, saya yakin bahwa orang tua saya itu sayang terhadap saya. Pun saya, kemudian saya juga sayang terhadap kedua orang tua saya. Tapi kemudian permasalahannya di mana? Oh, ternyata kemudian permasalahannya di komunikasi. Apa yang kemudian menyebabkan faktor-faktor apa yang kemudian menyebabkan komunikasi ini atau rasa sayang dari orang tua saya ke saya itu kurang saya rasakan, kurang sampai begitu. Dan mungkin kepedulian saya terhadap orang tua juga kurang sampai ke mereka. Nah, ini kan ada hambatan, ada problem. Nah, problem ini yang kemudian coba saya cari dan pecahkan begitu. Akhirnya saya, karena saya yang belajar tadi saya sampaikan, karena saya yang belajar, terus akhirnya saya mulai dengan ketika saya belum berani untuk bicara secara langsung, saya coba lewat teks. Jadi saya coba untuk WhatsApp ketika ada hal-hal yang ingin saya sampaikan yang bentuknya unek-unek, saya sampaikan lewat chat. Saya rangkai chat itu selembut mungkin sehingga kemudian itu bisa masuk dan pesannya bisa mereka dapatkan gitu tanpa kemudian mereka melihat sebagai ini adalah upaya pemberontakan anak saya gitu. Jadi mungkin itu tips sedikit dari saya sih Kak. Mungkin ada tambahan Kak dari Kak Putri. Nah, itu betul banget ya Kak Dimas. Jadi ini juga bisa harus ada yang namanya cognitive reframing. Mungkin bisa sambil di next ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ke bagian cognitive reframing. Ada. Nah, Nggak muncul di sini. ini ya. Cognitive reframing ada? Yang di sini Kak. Oh iya. Silakan. Oh, tapi belum ada ya? Nggak. Ke slide nih. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua. Cognitive reframing yang kedua. Lanjut. Nah, ini. Ini tadi relate sama apa yang dibilang sama Kak Dimas ya. Dan itu juga benar banget bahwa kita tuh juga harus terus merefleksi ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Emangnya sepenuhnya salah orang tua kah mereka bersikap seperti itu? Jangan-jangan orang tua tuh memang sebetulnya itu mereka melakukan apa yang maksimal mereka bisa lakukan. Karena mereka tuh nggak punya skema skema yang baik gitu, yang diturunkan dari orang tua mereka terkait dengan intergenerational trauma tadi itu ya. Karena mereka tuh nggak pernah diajari cara mencintai yang baik dan benar tuh seperti apa sih Betul. gitu. Nah, tapi karena tadi ya kata Kak Dimas, kita yang belajar, kita yang punya akses menuju ke informasi, kita harus menjadi orang inisiator itu untuk bisa memecah cycle atau siklus toksik tersebut gitu. Caranya tadi bisa dilakukan dengan apa yang Kak Dimas lakukan gitu, lewat teks dulu kalau misalnya memang belum bisa untuk ngomong langsung. Kemudian juga nanti lama-lama mungkin akan ada dialog-dialog terbuka gitu ya di meja makan atau misalnya di ruang TV terkait dengan apa yang kita sampaikan lewat chat tersebut. Itu kan nanti jadi terbangun gitu komunikasi sehatnya. Jadi Betul. intinya adalah saya pengen bilang kepada teman-teman, kita tuh harus juga coba bisa men-shifting pikiran kita terkait dengan konsep toksik ini gitu ya. Kita harus punya empati kepada orang tua kita, terutama ya, kalau misalkan yang toksiknya adalah orang tua dalam toksik. Jadi kita harus punya empati kepada mereka karena mereka tuh nggak nyadar apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian mereka juga tumbuh dalam zaman yang berbeda, di mana misalnya luka itu mereka tuh menyembunyikan banyak luka sebenarnya. Dan emosi dalam konteks generasi mereka tuh juga dianggap lemah, mengungkapkan emosi sedih, negatif itu dianggap lemah buat mereka. Jadi ini tuh juga sebetulnya dampaknya bukan buat memaafkan kemudian mereka jadi kita jadi merasa kalah atas mereka gitu ya. Tapi sebetulnya kita akan membebaskan diri kita sendiri dari perasaan-perasaan yang negatif itu gitu. Jadi membantu kita berdamai, Ya. membantu kita untuk kemudian rilis emosi-emosi negatif dengan kemudian berpikir lebih empati kepada mereka gitu. Bukan untuk kita merasa kalah mereka yang menang, tapi kemudian untuk berdamai aja gitu. Oh, ternyata jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita kenapa mereka kayak gitu tuh ya bisa jadi karena itu. Karena mereka tuh sebetulnya nggak nyadar apa yang mereka lakukan itu salah karena
pola yang diturunkan dan juga bagaimana mereka juga menyimpan luka sebenarnya dari orang tua mereka gitu. Jadi kita harus memandang mereka sebagai manusia ya. Orang tua kita tuh manusia juga. Mereka tuh punya luka, punya trauma masa lalu, punya kekurangan gitu ya. Karena nggak ada orang tua yang sempurna. Jadi kita jangan playing victim gitu ya. Kita jangan merasa sebagai korban. Justru Jadi kita harus. Mm, jadi waktu itu saya membangun pikiran bahwa benar caranya memang salah atau cara orang tua saya memang salah, tapi kemudian tidak sepenuhnya itu salah mereka. mm, Mereka adalah bentukan dari masa lalu kan saya waktu itu berpikir. Karena mungkin saya dari kecil juga hampir semua teman-teman mungkin juga pas kecil merasakan bahwa itu si Anu misalkan si A dia juara satu di sekolah, si A sudah mulai ini si A itu kan apa metode parenting mengcompare dengan anak tetangga itu sudah menjadi habit hampir semua generasi X kali kan. Milenial mungkin sudah mulai melakukan penobatan itu. Dan saya merasakan itu dan mungkin itu terbawa. Tapi saya ingat pas kecil, saya SMP waktu itu kalau nggak salah, ketika itu orang tua saya membandingkan saya dengan anak tetangga, dengan teman saya sendiri sebetulnya. Terus waktu itu si Dimas yang masih SMP ini menjawab bahwa Mama ngebandingin saya dengan dia. Mama mau nggak saya bandingin dengan orang tuanya teman saya yang kemudian memberikan uang sakunya lebih besar, dia punya PS2 di rumah, dan sudah boleh megang handphone, kira-kira gitu. Jadi si Dimas SMP ini sudah bisa memberikan jawaban yang cukup mengagetkan waktu itu untuk mama saya sebetulnya. Dan entah itu dapat dari mana saya punya jawaban itu. Gitu sih waktu itu. Dan ketika saya dewasa dan mulai kuliah, akhirnya saya mencoba untuk mencari problemnya di mana sebetulnya. Oh, memang ini kultur, memang ini budaya yang memang akhirnya kemudian membentuk karakter orang tua saya yang ya dia dilahirkan ya dibesarkan seperti itu dan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang agak keras memang. Tapi kemudian tadi balik lagi karena saya yang belajar, saya yang mencoba untuk menjadi inisiator itu untuk membuka komunikasi yang lebih sehat gitu Pak. betul, betul. Jadi memang jangan playing victim ya Kak Dimas ya. Jadi jangan merasa kita tuh aduh paling menderita, kita tuh korban di sini gitu. Karena jangan-jangan orang tua kita juga korban. Orang-orang yang toksik itu juga adalah korban dari orang toksik lainnya yang kemudian affecting mereka, berdampak kepada mereka yang mana dampaknya terasa oleh kita gitu. Jadi itu sebuah cycle yang wah Ya, lingkaran bergejolak di setan mana. kalau di konten Betul, Instagram itu kayak ya tadi ya beda generasi, mereka generasi yang tidak ini teknologi, akses menuju pengetahuan juga mungkin terbatas gitu. Kita lah yang harus jadi agen perubahan. Waduh, agen perubahan. Berat dan banget kalau ya. orang tua mah tinggal nunggu hidayah aja kayak Jalur langit juga penting, bener eh tadi jalan Mas, jalur langit. biar Lewat dapat doa, hidayah. doain supaya hatinya melembut gitu, dapat hidayah. Itu sih penting juga loh, mendoakan. Terus kan wajib ya kita mendoakan orang tua kita gitu. Salah satunya selain mendoakan terkait dengan keselamatan, kesehatan, doakan juga hati mereka melembut, dapat hidayah terkait dengan parenting gitu ya. Hmm. Ya tapi memang tadi salah satu hal yang bisa menunjang komunikasi itu lebih sehat adalah tadi cara komunikasi asertif sih. Jadi komunikasi asertif itu dia berada di tengah-tengah komunikasi yang agresif ataupun yang pasif. Mungkin kalau kita pasif ya kitanya terus kemudian merasa bahwa oh ini gak enak banget. Kalau kemudian cenderung agresif ya kita malah cenderung untuk menciptakan konflik baru sih sepertinya. Nah yang benar itu adalah kita mencoba untuk komunikasi seasertif mungkin, seobjektif mungkin. Ya kalau kita juga harus berusaha untuk menunjukkan bahwa hal ini hal yang kita tidak sukai, tapi kemudian caranya sebaik mungkin. Gitu. Tapi kemudian emosi dan pesannya harapannya bisa sampai begitu, sehingga kemudian mereka bisa mengetahui apa yang kemudian kita maksud begitu. Bukan untuk menyerang, tapi kemudian untuk mengutarakan. Iya, betul-betul. Jadi perspektifnya juga harus diubah gitu. Bukan menang dan kalah ya Kak Dimas ya. Terkait dengan ngobrol tuh bukan siapa yang harus menang dalam argumentasi, siapa yang kalah dalam argumentasi dan konflik ini tuh orang tua aku menang nih gitu karena aku nggak bisa berkata-kata lagi, bukan soal itu tapi lebih ke bagaimana kita bisa saling berdamai dengan diri sendiri terutama ya gitu. Karena kalau misalnya berkonflik terus kan kita juga gak nyaman ya hidupnya. Kayak ada beban gitu ya. Kalau misalkan ada yang
belum diutarakan sama orang tua kita tuh gitu. Jadi perspektifnya harus diubah lebih ke bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, bisa nyaman hidup dengan diri kita sendiri gitu ya. Bukan untuk menang terkait dengan konflik tersebut gitu. Bukan menang dan salah ada ini mah gitu kan. Ini juga ada dari Kak Salwa nih Kak. Kak Salwa bilang, setiap ibu saya marah atau pas saya lagi bikin kesalahan, beliau tuh marah-marah sambil ngucap, kenapa sih dulu kita nggak mati bareng aja pas ngelahirin kamu? Allah. Oh. Dari Kak Nah ini Salwa. tuh ini ya membuat miris banget gitu ya. Tapi ya itu ya gimana sih maksudnya lagi-lagi kita tuh walaupun sesakit apapun kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh orang tua kita, kita coba reframing tadi ya, cognitive reframing, cara pikiran kita tuh di shift gitu, digeser. Dia pernah digituin juga nggak ya sama nenekku sama ibunya? Kondisi apa yang kira-kira kemudian membuat dia segitunya gitu? Maksudnya pasti kan kalau misalkan sampai pernah ada pikiran untuk suicide gitu ya, tapi kan dia juga mengalami sesuatu yang traumatik, kejadian-kejadian menyakitkan yang dia alami saat itu gitu. Kita juga harus bertanya itu, mempertanyakan itu sehingga kita pun menjadi memaklumi lah ibaratnya gitu ya. Memaklumi kalau oh iya ya kita tuh mereka tuh juga sebetulnya punya luka. Mereka tuh juga sebetulnya menyembunyikan luka yang kita tuh nggak tahu, yang akhirnya membuat dia berkata seperti itu. Karena kan kata-kata tersebut juga nggak sembarangan lahir ya. Tadi yang kata Kak Dimas tersebut, ada yang namanya eh, psikoanalisis ya, bahwa Ya, apa yang kita alami saat ini adalah manifestasi dari berbagai macam kejadian, emosi-emosi terpendam, hal-hal traumatik yang kita alami di masa lalu. Sehingga ketika orang tua kita berkata itu, kita harus flashback coba untuk mempertanyakan, kok bisa ya ngomong sampai segitunya? Maksudnya ada apa ya dulu di masa lalu ibuku sampai akhirnya dia berkata seperti itu. Itu kemudian akan membuat kita lebih berempati, lebih kemudian memaklumi gitu ya, memaklumi apa yang dia katakan itu bukan sebetulnya eh, dia sadari ingin menyakiti kita gitu misalnya ya. Tapi memang karena ada di alam bawah sadarnya dia tuh ada sebuah luka yang kita nggak tahu segede apa sampai akhirnya secara tidak sadar dia mengatakan itu gitu. Tadi mungkin teman-teman tuh mikir, oh kita tuh disuruh memaklumi mulu ya, kayak maklum mulu, kita kita yang harus aktif terus sebagai anak gitu ya. Tapi ya memang apa ya, kita tuh sebagai orang yang masih punya akses terhadap informasi, kita yang bisa berpikir jernih, kita harus yang bisa bergerak gitu. Kita lah yang harus kemudian punya empati terkait dengan itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga merasa bahwa "Oh, capek banget sih kita kita mulu yang harus berinisiatif, kita mulu yang harus kemudian bergerak memperbaiki gitu ya. Tapi ya kalau bukan kalian berarti siapa gitu. Kalau misalkan pakai jalur langit doang kan juga Allah menuntut kita untuk berusaha dulu gitu ya. Untuk berusaha juga dibarengi dengan doa gitu. Jadi jangan kemudian merasa ini tuh tugas yang berat memang ya, tugas yang berat, tapi memang harus dicoba dan diusahakan karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang hidup di zaman yang berbeda dengan kita, yang punya luka, yang punya kejadian traumatis yang kita mungkin nggak tahu, gitu. Jadi kita lah yang harus punya empati kepada mereka. Tapi kalau misalnya teman-teman memang sudah tidak kuat lagi dengan hal itu, dampak psikologisnya sudah parah banget ke diri kalian, tentunya kalian tadi harus punya mitigasi, cara-cara mitigasi ya. Tadi dengan physical distancing, emotional distancing, kemudian menciptakan rumah di tempat lain, tapi tadi ingat harus orang yang betul-betul kalian percayai, harus orang yang tidak punya tendensi untuk memanipulasi kalian gitu. Jangan sampai kalian memilih rumah lain yang ternyata salah. Gitu. Tapi itu kalau misalkan memang sudah benar-benar tidak ada jalan lain gitu ya. Tapi kalau misalkan masih bisa diusahakan, masih bisa kemudian kalian komunikasikan, cobalah komunikasi itu dengan dibarengi juga dengan empati pada orang tua kalian. Seperti itu.
Karena ya gitu, saya tuh sejak belajar psikologi juga nih Kak Dimas ya, saya tuh jadi punya apa ya, punya otomatisasi di dalam Awareness. pikiran saya. Enggak, jadi otomatis gitu loh. Saya tuh kalau misalkan ada orang yang nyebelin gitu ya, bahkan nyebelin banget sih nih orang gitu. Saya kan nggak langsung ngejudge bahwa dia tuh kayak gini, apa maksudnya dia tuh nyebelin atau gimana gitu. Tapi lebih ke bagaimana masa lalunya dia, Ya, apa yang pernah dia alami. Jadi saya tuh kayak pengen ngelihat ke dalam dirinya dia gitu. yes, yes, yes. Aku ngerasa itu juga sih Kak. Karena mungkin ya tadi balik lagi ya teori yang pertama saya pelajari tentang psikososial. Jadi itu yang nempel banget dan waktu itu memang saya agak dalam untuk ngulik tentang psikologi sosial dan beberapa teori dari tokoh itu. Jadi memang tombol on off itu saya nggak tahu di mana, tapi kemudian itu selalu on ketika kemudian ada orang yang punya karakteristik yang unik. Jadi kita di psikologi ini Betul-betul. nggak bisa kemudian ngejudge ini aneh, ini apa, tapi kata yang paling bisa kita gunakan adalah unik, karena Unik. setiap pribadi atau kepribadian itu dia punya keunikannya Betul. masing-masing. Dia nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi kemudian memang unik aja gitu loh. Saya juga merasakan Betul. hal yang sama tuh Kak. Iya, jadi saya tuh nggak pernah terlalu marah sama orang, nggak pernah terlalu kesel sama orang, karena saya kemudian jadi nge-nyikoanalisis dia nih, ini ada apa nih masa kecilnya dia diapain sama orang tuanya gitu. Ya, ya. Karena ya Apalagi semua orang tuh manifestasi dari masa lalunya kan. Ya, apalagi kalau kita belajar DAP kayak menggambar orang, rumah, dan Hmm, pohon itu kan. Terus kemudian kita diajari bagaimana cara menginterpretasinya, itu kan psikoanalisis banget ya. betul. Jadi betul tadi orang yang muncul dengan karakteristik yang tanda kutip misalkan menyebalkan, tapi bagi saya itu, iya ada apa nih? Ada apa nih dia Hmm, nih? betul betul betul. Sama Pak. Kalau misalkan Setuju. yang sudah umum dan mainstream sekali, misalkan mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau baca, orang yang kemudian tertawa lepas dengan volume Hmm, tertawa yang kencang begitu, yang keras, itu adalah orang yang paling menggambarkan kesepiannya ketika di rumah misalkan. Hal-hal yang begitu tuh, itu contoh kecilnya aja. Jadi kita memang di psikologi belajar itu, sehingga kemudian belajar kerangka berpikirnya ya, tidak spesifik kasus-kasusnya maksudnya. Nah, jadi kemudian ketika kita melihat fenomena-fenomena itu, kita lebih kayak, oh, ada apa nih? Gitu. Ada apa ya dengan dia? Gitu. Hal-hal semacam itu. Gitu sih. Nah, kita masuk ke beberapa pertanyaan lagi, Kak ya. Slide-nya tadi oke. masih ada ya? Masih ada beberapa slide, Kak? Mungkin ke slide yang beberapa yang terakhir aja kali ya, yang di membangun sistem dukungan di luar rumah sama yang kapan harus pergi. Oke. Nah, nanti habis ini kita bacain lagi beberapa pertanyaan nih. Dan Oh, mudah-mudahan ada yang bisa dan ready untuk open mic dan open cam ya. Oke, boleh masuk ke ya. slide-nya dulu, Kak. Oke, tadi saya bilang ya bahwa ketika memang sudah tidak bisa lagi di apa diusahakan ya terkait dengan bagaimana memperbaiki relasi kita dengan orang rumah yang toksik itu, kita coba untuk membangun sistem dukungan itu di luar rumah. Karena bagaimanapun kita kan butuh orang lain ya. Ketika itu tidak kita dapatkan di rumah, kita cari di tempat lain. Kita ciptakan safe space gitu ya, tempat aman untuk kita di luar rumah sebagai penyangga emosi, kemudian pemulih makna diri, mengingat bahwa kita tidak sendiri. Karena namanya manusia, kita butuh interaksi, kita butuh ada dukungan sosial dari orang lain. Nah, karena menurut teori, dukungan sosial itu bisa menurunkan stres ya, karena kita bisa berbagi, kita bisa ketawa ketiwi dengan orang tersebut, itu bisa menurunkan stres kita. Kemudian meningkatkan ketahanan psikologis atau resilience, karena mungkin dari hasil ngobrol-ngobrol itu kita dapat insight, dapat juga cerita-cerita yang relate gitu ya, sehingga kita tidak merasa sendiri dan kita merasa lebih kuat untuk menghadapi permasalahan kita. Kemudian memberi rasa dimengerti dan divalidasi, karena namanya manusia tentunya butuh rasa validasi juga gitu ya, bukan cuma dari likes Instagram, bukan cuma dari komen-komen di Instagram, tapi juga dari bagaimana orang-orang di sekitar kita secara genuine mengungkapkan itu. Kemudian jenis-jenis dukungan sosialnya itu ada yang berupa emosional, yang mana orang yang bisa mendengarkan kita tanpa menghakimi, memberi pelukan virtual maupun nyata gitu. Karena itu tuh penting banget. Jadi dulu pun saya tuh pernah jadi emergency call-nya teman saya ketika dia punya apa keinginan untuk menyakiti diri. Jadi ada teman saya yang punya tendensi untuk menyakiti diri sendiri ketika ada sesuatu trigger gitu ya. Nah, dia tuh selalu nelfon saya dulu ketika dia udah pegang gunting, pegang cutter gitu.
Dia selalu nelfon saya dulu, kemudian dari sana saya tahu dia sedang ada masalah, ada trigger, saya coba untuk ajak ngobrol, saya ajak dia untuk grounding gitu ya. Baru kemudian saya alihkan, coba saya ajak ngobrol hal-hal yang dia suka, sampai akhirnya dia lupa gitu untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti dirinya. Kemudian dukungan instrumental, kalau misalkan sudah parah banget, mungkin teman-teman juga bisa mencari bantuan dari orang atau lembaga yang bisa memberi bantuan seperti tempat tinggal gitu ya, rumah aman, kemudian makanan atau dana. Kemudian dukungan informasi, sumber yang memberi informasi pengetahuan atau strategi mengatasi masalah, dan juga dukungan evaluatif, orang-orang yang kira-kira bisa membantu kita menilai situasi dengan lebih jernih. Lanjut, terakhir Lanjut ini slide-nya. adalah tentang kapan sih kita harus pergi gitu ya. Pergi secara fisik dan mental dari rumah itu kapan? Yang pertama ketika kesehatan mental dan fisik sudah terancam, kalian benar-benar sudah nggak tahan lagi, kalian sudah merasa itu tidak bisa kalian apa ya, tidak bisa, kapasitas kalian sudah di luar itu gitu ya. Itu berarti sudah saatnya kalian untuk mempertimbangkan pergi secara fisik dan secara emosional dari rumah kalian. Kemudian jika situasi mengarah ke kekerasan serius, baik itu secara fisik maupun mental gitu ya, sudah ada misalnya kekerasan verbal juga ya, kekerasan fisik juga. Jika sudah mengarah ke sana, itu sudah harus ada pertimbangan untuk pergi. Kemudian jika semua komunikasi dan boundaries ditolak mentah-mentah, tadi sudah diusahakan sedemikian rupa, komunikasi yang asertif, sudah memasang boundaries untuk diri sendiri agar tidak disakiti lagi, tapi itu ditolak mentah-mentah, ya mungkin tadi harus mencoba pergi terlebih dahulu sejenak gitu ya, untuk kemudian kembali lagi dan membangun dialog yang lebih sehat. Itu mungkin ya terakhir. Thank you aja sih itu slide-nya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Putri. Ini kita udah ada di penghujung sesi webinar nih, Kak. Ya, kok udahan sih? Gak kerasa udah jam 3 nih, Kak. Iya. Jadi luar biasa banget tadi teman tumbuh semuanya penjelasan dari Kak Putri. Jadi materi ini benar-benar insightful. Aku tadi nyimak banget dan juga ikut terlibat dalam diskusinya. Teman-teman juga tadi sangat aktif untuk bertanya, ada yang on cam, ada yang on mic, dan juga banyak banget teman-teman yang sudah drop di kolom chat. Jadi ini membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang sesuai dengan temanya, ketika rumah tidak lagi nyaman untuk pulang, mulai dari mengenali ciri-ciri keluarga toksik, terus kemudian dampaknya ke mental kita seperti apa, sampai kemudian strategi yang ampuh biar kita bisa bersikap dan bertahan di situasi sulit ini itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Putri. Dan harapannya nanti teman-teman bisa kemudian mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari sesi webinar ini, sehingga harapannya teman-teman bisa punya hubungan yang lebih sehat di rumah dan dengan keluarganya, sehingga yang tadinya kurang bisa ngobrol sudah mulai pelan-pelan untuk mencoba berkomunikasi dengan cara yang tadi ya. Kalau tadi kita diskusi dengan cara yang asertif begitu, tidak agresif namun juga tidak pasif begitu.